Galak. Biar ada nafas Iya. Minum saja terus dulu. Kirain aja warna kan. Kasih itu warna. Ada tinta printer. Oke. Ketemu lagi Sri. Belum ada kita. Belum ada ketemu. Ini podcast pertama. Mungkin ada podcast selanjutnya Oke. yang ketemu dengan Sri nanti ya. Silakan perkenalan diri Anda. Oke, ya perkenalkan saya Sisri sebagai PSI CRM Menara Agus Simpang Harum. Menara Agus Maharum. Iya. Sekian aja dulu. Ya, kabarnya gimana? Kita mau tanya kabarnya dulu ya. Alhamdulillah kalau dibilang sehat ya. Kalau dibilang sakit mungkin ada juga. Pernah sakit, pernah sehat. Pernah sakit ya. Tapi kemarin sempat ini. Oh iya. Udah brojol udah Anak pertama. Iya anak Oh yes, pertama. congratulations. Makasih. Udah berapa umurnya? Udah 1 tahun. Nah, setahun yang lalu. Ya, tapi kan belum telat untuk mengucapin selamat. Telat itu cuy. Udah ulang tahun pertama ya. Iya, Ulang tahun pertama. Oke. Bareng suami datang sini? Oh, sendiri dong. Sendiri. Berarti sama. Mandiri. Cewek mandiri. Wah, hebat dong. Oke. Mau ngapain kita? Tanya-tanya dong. Oh, tanya-tanya. Masa interogasi. Oke. Nah, kita mau bahas terkait H2 to H1. Nah, memanfaatkan data bengkel untuk penjualan ya, Sri. Nah, kalau dilihat nih dari pencapaian Menara Agung Simpang Harum itu kalau nggak salah dari Januari sampai Mei itu udah mencapai target ya. Itu 108% lah gitu ya, Sri. Nah, apa nih upaya yang sudah Sri lakukan? Kan soalnya kalau data AHAS ini agak susah ya untuk melakukan pembelian kembali karena itu kan bukan data. Ada yang data bengkel kita, ada yang dari dealer lain gitu ya. Nah, apa sih yang Sri lakukan gitu? Sebenarnya sih kalau untuk kiat-kiat yang udah dilakukan yang pertama sekali itu niat. Niat itu mungkin bisa dianggap sepele, tapi itu sangat menentukan hasil dari kerjaan kita. Emang benar sih. Segala sesuatu dimulai dari niat. Gue mau mencuri aja pasti ada niat dulu. Gak usah yang sesuatu yang buruk lah, yang baik aja, niat sholat gitu. Kedua? Intinya gini, kalau kita melihatkan suatu pekerjaan itu sebagai bagian dari ibadah, tentunya kita akan lebih berhati-hati dan tentunya kita akan lebih mengoptimalkan hasil dari pekerjaan kita. Nanggal dulu. Iya. Iya. Oke. Terus yang kedua kesadaran. Nah kalau seandainya kita nggak tahu mengapa kita harus mengerjakan ini, apa manfaatnya, apa dampaknya, tentunya kita nggak akan kita lakukan itu. Tapi kalau kita tahu apa dampaknya, apa manfaatnya bagi kita, tentunya kita akan muncul rasa kesadaran. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Yap. Jadi sungguh-sungguh. Lu harus tahu dulu posisi lu di mana gitu kan. Lu kerja buat apa gitu kan. Soalnya sih. Yang terpenting sekali kita dalam bekerja itu juga kerjasama. Intinya seperti rantai makanan, andaikan salah satu rantai itu terputus, maka kelangsungan hidup pun juga akan terputus. Wow, anak IPA banget coy. Punah dong. Alumni. Punah berarti dong. Ya punah. Benar sih. Terus. Itu sih kiat suksesnya gitu agar bisa menjalankan pekerjaan yang udah dijalani selama ini. Berarti emang resep rahasianya memang dari diri sendiri sebenarnya. Iya, tentunya dari diri sendiri. Kita sebagai PSI CRM tentunya kita harus memberikan contoh kepada rekan-rekan yang lain. Kalau seandainya kita nggak bisa melakukan apa yang kita ucapkan, tentunya yang lain juga akan seperti itu. Iya, betul. Oke. Orang lain pun akan pengaruh ya. Iya. Kalau kita kerjanya gini, pasti orang pun akan lakukan lebih maksimal lagi. Iya. Kalau kita malas-malas pun juga bisa terjadi kan seperti Iya, itu. betul. Nah, berarti itu upaya kerjasama dengan niatnya juga ya. niatnya juga. Kalau seandainya yang lain kayak tadi sebelumnya kayak si Poppy ngepet gitu. Iya sih. Canda. Yang kayak gitu apakah ada? Itu aja. Oh itu aja.
Nah, mungkin boleh diceritakan nih apa saja yang sudah Sri lakukan dalam menjalankan proses CRM khususnya H2TH1. Apa? Iya, tentunya untuk menjalankan H2TH1 tentu kita harus pertama sekali memiliki database, itu data bengkel gitu. Nah, pertama untuk supaya ini berjalan, kita sebagai PIC CRM kan kita yang mengolah datanya gitu. Jadi kita harus mengetahui untuk apa data ini, tujuannya kemana gitu. Nah dari situ juga kita akan mencari, memfilter data-data yang akan kita lakukan follow up. Nah nantinya kan data tersebut akan kita bagikan ke para VLP. Nah tentunya data sebelum kita bagikan kita harus melihat dulu data ini valid atau enggak. Terkadang kan tidak ada kemungkinan gitu data yang dimasukkan ada yang tidak valid, seperti nomor HP karena tidak lengkap. Nah di sana kita harus lebih teliti melihat datanya. Itu yang pertama. Bagaimana caranya misalnya lu mau pastiin ini datanya valid atau enggak gitu? Iya, kalau seandainya dari nomor HP itu kadang pernah terjadi di nomor HP cuma ada 2 angka saja. Waduh. Itu ada kebanyakan. Ada sebagian, terus ada juga yang angkanya berlebih. Oke, kalau seandainya nomor handphone kayak Tri itu kan ada 13 angka. Kalau kayak Telkomsel kan nggak ada 13 angka, 11 angka ada gitu. Nah, jadi di sana kita lihat kira-kira dari situlah filter datanya untuk nomor HP. Kok bisa sih bisa salah nomor gitu pas input? Apakah itu murni kesalahan ketika kita ngetik nanya sama konsumen atau memang salah atau gimana gitu? Ya bisa jadi ada konsumen yang asal ngisi ini ngasih tahu. Berarti memang konsumennya yang ngisi sendiri datanya? Bukan, kadang kan dan bisa jadi sih salah input juga. Saat penginputan di ini di bengkel kan? Di bengkelnya. Nah itu. Terus yang kedua lagi itu verifikasi data. Nah verifikasi data itu ditujukan kepada konsumen yang deal. Nah nanti kan ada verifikasi data. Di saat verifikasi data itu saya selipkan kepada konsumen apakah sebelumnya pernah servis ataupun beli motor di dealer. Karena ada kejadian konsumen tuh kalau nggak kita tanya dia nggak ngasih tahu. Iya. Memang buat apa? Apa bedanya antara konsumen yang udah pernah servis sama yang belum pernah servis? Udah pernah beli, belum pernah beli? Nah, ini kan pembicaraan kita sekarang tentang H2 atau H1. Nah, nanti kan data yang sudah deal, nanti kita tanya sebelumnya pernah servis motor atau enggak. Oke. Kalau seandainya pernah servis motor, nanti kita tanya motornya apa, STNK-nya atas nama siapa gitu. Nanti setelah itu baru kita cek kebenarannya, datanya ada atau enggak gitu. Validasi data. Iya, validasi data. Siap. Terus juga kepada konsumen yang sudah servis, kami tidak lupa juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada konsumen. Nah, ini trik supaya kalau seandainya konsumen lama mungkin mereka sudah tahu nomor dealer gitu. Tapi kalau untuk konsumen baru kan mereka nggak tahu gitu. Nah iya. Jadi sekalian mengasih tahu bahwa ini nomor dealer kita. Siap. Nah kan sudah beberapa aktivitas nih yang dilakukan. Nah seberapa efektif yang aktivitas yang Sri lakukan tersebut dengan hasilnya gitu? Iya. Dengan proses kita H2TH1 itu. Iya. Kalau untuk efektivitasnya sudah bisa dikatakan lumayan efektif. Karena pertama kan data yang kita berikan kepada PLP bisa jadi sebelum atau yang sedang berlangsung data yang ditelepon itu sebelumnya saya WA dulu gitu. Saya lakukan promosi via WA. Nah ini untuk memastikan andaikan ada konsumen yang tidak angkat telepon pertama, terus kedua ada konsumen yang nomornya tidak dapat dihubungi tapi WA-nya masih aktif. Iya benar. Ada kejadian seperti itu. Nah jadi walaupun dia tidak dapat dihubungi nomor teleponnya saat ditelepon, tapi kan tujuan melalui WA kita sampai. Iya benar. Kita mau promosiin kan? Kita mau promosi di sana gitu. Terus untuk menyelipkan pas saat verifikasi data itu juga saya menekankan kepada konsumen, Pak,
ini nomor operasional kami Menara Agus Simpang Haru. Nah, jadi konsumen dengan begitu konsumen tahu ini nomor Simpang Haru. Andaikan suatu saat ada promo ataupun ada reminder service, mereka tahu ini dari Menara Agus Simpang Haru gitu. Intinya ditekankan ke konsumen Iya, ya kalau ditekankan ke konsumen. bahwasanya kita nih ada call center Menara Agung Simpang Haru gitu ya. Iya. Nah, jadi misalnya kalau konsumen mau nanya, tinggal telepon Tinggal Simpang telepon Haru. ataupun tinggal WA boleh juga gitu. Nah, kan tadi Sri bilang kan sangat efektif ya terkait nomor yang Sri WA, tapi dia nomornya pada saat dihubungi kadang nggak aktif gitu. Nah, itu tuh ada nggak dibalas sama konsumen yang Sri WA gitu? Ya kalau sejauh ini lumayan banyak konsumen yang merespon di sana dan juga ada konsumen yang deal di sana. Sehingga hasilnya ada Iya, ya? ada hasilnya. Memang hasilnya tuh nggak cepat, Ya. tapi bisa jadi suatu saat mereka balik lagi gitu. Oke, akan datang. Akan datang karena setiap bulan tuh data tuh di reminder. Andaikan ada nanti konsumen yang nanya atau cuma minta list harga, nah nanti datanya itu dipisahkan. Saya pisahkan, jadi kan bisa dikatakan data prospek. Oke. Nanti di bulan selanjutnya saya WA-kan lagi terkait dengan promo yang ada. Berarti memang dikategorikan ya antara konsumen yang akan kemungkinan beli motor Iya. sama yang nggak ada kemungkinan. Iya. Ya, betul. Nah, pernah nggak yang nggak kemungkinan tuh di reminder kembali? Pernah juga. Walaupun ini kemarin kan kita sebelumnya menggunakan DIMS ya. Oh ya. Menggunakan apa? DIMS. Sekarang kan DMS. Oh iya. Nah, data di DIMS itu kan nggak ada di DMS. Otomatis data yang di DIMS itu kan data lama. Dan saat kalau kita filter sekarang itu kan data-data DMS semuanya. Iya. Kemarin saya coba otak-atik komputer, ternyata masih ada data lama yang masih tersimpan. Nah, itu saya reminder pas promo. Alhamdulillah lumayan banyak ada yang respon. Selama ini pasti ada kendala dong di dealer ya, Iya. terkait prosesnya. Nah, mungkin boleh diceritakan nih kendala-kendala yang dialami gitu oleh Sri. Setiap pekerjaan tuh nggak mungkin rasanya nggak ada kendala. Iya. Benar. Ya. Awalnya ada kendala. Nah, mungkin kendalanya kadang di saat pembagian data kepada VLP itu ada VLP kita yang serius nelpon, ada juga yang enggak. Ya udah, gampang, nggak usah lu kasih dia next. Kasih aja ya orang yang mama mau follow up konsumen ya kan. Iya, betul. Tapi namanya kita di dealer nggak mungkin lah dikasih kan. Iya, Tetap harus dikasih. adil Iya. ya. Nah, itu tuh untuk mensiasati itu ya kayak tadi setiap hari tuh mereka tuh wajib data yang sudah saya berikan setiap hari mereka tuh wajib follow up. Nanti wajib di sore harinya wajib mereka lapor lagi. Nah, bisa jadi sehari atau 2 harinya nanti saya cek datanya. Saya langsung nelpon ke konsumen. Saya tanya di sana kan. Sebelumnya otomatis sebelumnya kita ini dulu basa-basi dulu ke konsumen. Basi. Iya, basi. Perkenalan diri Oh, gitu iya. kan. Perkenalan diri, terus kami dapat datanya dari mana, nanti dikasih tahu bahwasanya data ini kami dapatkan dari data service. Sebelumnya Bapak pernah service di sini gitu kan. Ya. Terus bisa jadi memberikan promo, ngasih tahu promo kami ada di sini. Nah, nanti saya selipkan. Sebelumnya Bapak pernah ditelepon nggak Pak sama marketing kami? Nah, di sana nanti akan terjawab pernah atau enggaknya gitu. Ketahuan ya, Iya, orang yang ketahuan malas, mana tidak yang follow nggak up. jawab gitu ya, mana yang nggak follow up gitu. Mana tahu mungkin penjualan udah tinggi kali. Nggak ada yang lakuin follow up. Sombong gitu ya. Benar nggak Iya. sih? Terus satu lagi, kalau untuk data H2 atau H1 terkadang sempat juga kecolongan dengan setelah diverifikasi, kadang pernah juga ditanyakan ke konsumen, tapi pas hasilnya pernah kecolongan gitu, nggak terdeteksi bahwasanya Bapak ini pernah servis sebelumnya. Nah, itu pernah kejadian. Nah, untuk mensiasati itu akhirnya saya adu data. Nah, di sana kenapa bisa loss? Terkadang
data saat pembelian itu nomor yang tertera itu nomor istri. Sedangkan yang melakukan servis suami. Otomatis istrinya nggak tahu di mana aja suaminya servis gitu. Akhirnya saya lakukan adu data di sana baru bisa. Emang nggak ditanya sama istrinya? Memang Ditanya. suaminya nggak ada lapor sama ibu bu? Gak mungkin lah coy. Urusan rumah tangga orang. Iya, paling istrinya bilang kayak gini, oh saya kurang tahu karena yang servis motor biasanya suami saya. Bu hati-hati deh bu, nanti suami. Oke, terus? Itu sih. Itu aja ya. Berarti ada kendala, ada solusinya Iya. berarti ya. Oke. Nah, mungkin apa sih saran Sri untuk PIC CRM di jaringan Medilar Menara Agung nih? Bagaimana cara atau saran dalam mencapai target khususnya H221 gitu? Iya. Untuk H221 tentunya kita harus sabar dan tetap konsisten. Sabar bukan berarti kita diam diri dan menunggu hasil, bukan, tapi tetap lakukan. Setiap bulan tuh lakukan terus promosi-promosi yang bisa kita lakukan, baik itu seperti WA. Nah, dan konsistennya itu kita harus konsisten memberitahu kepada konsumen bahwasanya di bulan ini ada program ini. Gak apa-apa kalau seandainya konsumen itu marah karena udah sekian banyak promo yang kita kasih. Karena suatu saat pasti konsumen tuh ada tanya. Ya, pastilah. Nah, itu. Karena kalau tipe konsumen dia sekarang dia nggak butuh, tapi 3 bulan kemudian dia bisa butuh. jadi. Iya. Emang itulah resikonya. Iya. It's the risk. Thank you Riz. Thank you Riz. Thank you Sri. Emang lu kira resiko? Thank you Sri, itu waktunya luar biasa sekali. Mana terima tahu kasih bisa ya. membuka mindset teman-teman PIC CRM ya. Ya, Kedepannya benar. bagaimana? Oke, terima kasih banyak ya Sri Iya. sudah datang di podcast ala kita. Ya. Iya. Ini ada sedikit oleh-oleh sih. Silakan diminum. Silakan diminum. Sampai jumpa lagi. Dadah.